Bagian 2 dari bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul David dan Goliath. Bagian 2 ini terdiri dari 3 bab, yang dimulai dari bab 4, bab 5, dan kemudian terakhir bab 6. Bagian 2 dengan judul Teori Kesukaran yang Berguna. Bab 4, David Buis. Anda tidak bakal berharap anak Anda disleksia. Benar begitu? Jika kita memindai otak orang yang mengidap disleksia, gambar yang dihasilkan tampak aneh. Di bagian-bagian penting tertentu otak, yang menangani membaca dan pengolahan kata, pengidap disleksia tidak punya banyak materi kelabu. Mereka tidak punya sel otak sebanyak seharusnya di bagian-bagian tersebut. Selagi janin berkembang dalam kandungan, sel-sel saraf seharusnya menyebar ke daerah-daerah yang tepat dalam otak, mengambil tempat untuk bidak catur di atas papan. Tapi karena suatu alasan, sel-sel saraf pengidap disleksia kadang tersasar di jalan. Sel-sel itu jadi salah tempat. Otak punya sesuatu yang disebut sistem ventrikular, dengan fungsi sebagai pintu masuk dan keluar. Pada ventrikel, beberapa orang dengan kesulitan membaca, sel-sel saraf berjubel seperti penumpang yang terdampar di bandara. Selagi gambar otak dibuat, pasien melakukan satu tugas, dan ahli saraf melihat bagian otak mana yang aktif ketika menanggapi tugas itu. Jika kita minta pengidap disleksia membaca ketika otaknya dipindai, bagian-bagian yang seharusnya menyala boleh jadi tidak menyala. Hasil pindaian terlihat seperti foto udara kota yang mati listrik. Pengidap disleksia menggunakan belahan otak kanan lebih banyak ketika membaca dibanding pembaca normal. Belahan kotak kanan adalah sisi konseptual. Itu bagian yang salah untuk tugas yang ketat dan memerlukan ketepatan seperti membaca. Ada kalanya ketika pengidap disleksia membaca, tiap langkahnya terhambat. Seolah berbagai bagian otak yang bertanggung jawab dalam membaca sedang berkomunikasi lewat hubungan yang lemah. Salah satu cara mengetes keberadaan disleksia pada anak kecil adalah dengan menyuruhnya melakukan penyebutan nama otomatis dengan cepat. Tunjukkan berbagai warna dengan cepat, merah, lalu hijau, lalu biru, lalu kuning, dan cek tanggapannya. Lihat warna, kenali warna, hubungkan nama dengan warna, sebut namanya. Itu otomatis bagi kebanyakan kita. Langkah-langkah itu tidak otomatis di pengidap gangguan membaca. Di perjalanan, kaitan-kaitan antara 4 langkah itu memulai putus. Tanya anak umur 4 tahun, bisakah kamu mengatakan kata banana tanpa ba? Atau bilang, dengarkan 3 bunyi ini. C, E, dan T. Bisakah menggabungkannya menjadi cat? Atau cat, hat, dan dark? Yang mana yang tidak bersajak? Pertanyaan mudah untuk kebanyakan anak 4 tahun. Susah sekali untuk pengidap disleksia. Banyak orang dulu menganggap disleksia itu berarti memahami kata secara terbalik. Cat menjadi tag atau semacamnya, sehingga disleksia seperti masalah pada penampilan kata. Tapi disleksia adalah masalah yang lebih mendalam. Disleksia adalah masalah pada cara orang mendengar dan memanipulasi bunyi. Perbedaan antara bay and day terjadi pada 40 milidetik pertama penyebutan suku kata. Bahasa manusia didasarkan pada asumsi bahwa kita bisa mengerti perbedaan 40 milidetik itu. Dan perbedaan antara bunyi bay and day bisa menjadi perbedaan antara sesuatu yang benar dan salah. Bisakah Anda bayangkan konsekuensi memiliki otak yang sangat lamban, sehingga ketika mempersatukan balok-balok pembangunan kata itu, 40 milidetik berlalu terlalu cepat. Jika kita nggak punya konsep bunyi bahasa, jika kita hilangkan satu huruf, jika kita hilangkan satu bunyi, dan kita nggak tahu harus berbuat apa, menghubungkan bunyi dan tulisan itu sulit sekali. Nadine Gap, peneliti disleksia di Harvard, menjelaskan, boleh jadi kita perlu waktu lama untuk belajar membaca. Kita membaca sangat lambat sehingga jadi kurang fasih dan kurang paham karena saking lambatnya. Ketika sampai di akhir kalimat, kita udah lupa awal kalimatnya apa. Akibatnya adalah banyak masalah di sekolah. Lalu masalahnya melebar ke mata pelajaran lain di sekolah. Kita nggak bisa membaca, gimana kita bisa mengerjakan tes matematika dengan banyak tulisan, atau gimana kita mengerjakan ujian ilmu pengetahuan sosial kalau perlu waktu 2 jam untuk membaca soalnya.
Biasanya ada diagnosis pada umur 8 atau 9 tahun, dia melanjutkan. Dan dia menemukan pada titik itu sudah ada banyak dampak psikologis karena si anak sudah kerepotan selama 3 tahun. Barangkali saat si anak berusia 4 tahun tidak ada masalah. Lalu di TK, teman-teman sekelasnya mulai bisa membaca, sedangkan dia nggak bisa. Jadi anak itu frustasi. Teman sekelas bisa saja menganggap dia bodoh. Orang tua menganggap dia malas kadang. Harga dirinya jadi rendah sehingga dia makin depresi. Anak-anak mengidap disleksia lebih besar kemungkinannya terlibat kenakalan remaja. Itu karena mereka susah mengerti. Di masyarakat kita, membaca itu sangat penting. Anda nggak akan berharap anak Anda disleksia kan? Sejauh ini, dalam David and Goliath, kita sudah melihat cara-cara kita salah memahami sifat kelebihan. Sekarang waktunya kita beralih ke sisi sebaliknya. Apa yang kita maksud ketika kita menyebut sesuatu sebagai kekurangan? Kearifan konvensional menyatakan bahwa kekurangan itu sesuatu yang harus dihindari. Kelemahan atau kesukaran yang membuat keadaan kita menjadi lebih buruk. Tapi tidak selalu demikian adanya. Di beberapa bab berikut, saya ingin menjajaki gagasan bahwa ada hal-hal seperti kesukaran yang berguna. Konsep itu digagas oleh Robert Bjork dan Elizabeth Bjork, dua psikolog di University of California, Los Angeles, dan merupakan cara yang indah sekaligus mencekam untuk mengerti bagaimana si lemah bisa unggul. Contohnya, simak teka-teki berikut ini. Satu pemukul bola dan satu bola seharga total $1,1. Pemukul berharga $1 lebih tinggi daripada bola. Berapa harga bola? Apa jawaban naluriah Anda? Saya tebak Anda menjawab harga bola adalah 10 sen. Tapi itu tidak benar kan? Pemukul seharusnya berharga $1 lebih tinggi daripada harga bola. Jadi kalau harga bola adalah 10 sen, harga pemukul bola adalah $1,1. Sehingga kalau dijumlahkan jadi melebihi angka yang disebutkan. Jadi jawaban yang benar adalah harga bolanya 5 sen. Berikut pertanyaan lain. Jika 5 mesin membutuhkan 5 menit untuk membuat 5 barang, berapa lama waktu yang dibutuhkan 100 mesin untuk membuat 100 barang? Susunan pertanyaan itu memancing Anda menjawab 100, tapi itu trik. 100 mesin butuh waktu yang sama untuk membuat 100 barang dengan 5 mesin yang membuat 5 barang. Jawaban yang benar adalah 5 menit. Kedua teka-teki itu adalah 2 dari 3 pertanyaan dalam tes kecerdasan tersingkat di dunia, namanya tes refleksi kognitif atau Cognitive Reflection Test, CRT. Penciptanya Profesor Yale, Sean Frederick. Dan tes itu mengukur kemampuan Anda mengerti ketika sesuatu lebih rumit daripada penampilannya. Bergerak melampaui jawaban impulsif ke pertimbangan analitis yang lebih mendalam. Menurut Frederick, jika Anda ingin cara cepat mengelompokkan orang berdasarkan tingkat kemampuan kognitif dasar, tes kecilnya hampir sama berguna dengan tes yang punya ratusan soal dan diselesaikan dalam beberapa jam. Untuk membuktikan pendapatnya, Frederick memberi CRT ke mahasiswa di 9 university Amerika. Dan hasilnya tak jauh dari peringkat para mahasiswa itu dalam tes kecerdasan tradisional. Rata-rata jawaban benar para mahasiswa Massachusetts Institute of Technology, barangkali universitas berisi orang-orang paling pintar di dunia, adalah 2,18 dari 3. Mahasiswa-mahasiswa Carnegie Mellon University di Pittsburgh, satu lagi lembaga pendidikan yang elit, mendapat rata-rata 1,51 jawaban benar dari 3. Mahasiswa-mahasiswa Harvard mendapat 1,43, University of Michigan, Ann Arbor 1,18, University of Toledo 0,57. CRT benar-benar sulit, tapi ada yang aneh. Anda tahu cara paling mudah untuk menaikkan nilai tes itu? Buat menjadi lebih sedikit sulit. 2 psikolog, Adam Alter dan Daniel Oppenheimer, mencobanya beberapa tahun lalu dengan sekelompok mahasiswa di Princeton University. Pertama, mereka memberi CRT normal, dan para mahasiswa mendapat rata-rata 1,9 jawaban benar dari 3. Itu cukup bagus, walau masih di bawah rata-rata MIT yang 2,18. Lalu, Alter dan Oppenheimer mencetak pertanyaan tes dengan jenis huruf yang benar-benar susah dibaca. Myriad Pro-Miring, 10 poin, 15% abu-abu, sehingga bentuknya lebih samar dan sulit dibaca. Bagaimana dengan nilai rata-ratanya?
2,45. Mendadak para mahasiswa itu jadi lebih hebat daripada mahasiswa MIT. Itu aneh kan? Biasanya kita berpikir kita lebih baik dalam menyelesaikan soal ketika soal disajikan dengan jelas dan sederhana. Tapi di sini yang terjadi adalah kebalikannya. Hurufnya menjadi myriad pro berwarna abu-abu 10% dan 10 poin. Miring membuat soal sukar dibaca. Kita harus membuat mata lebar-lebar dan barangkali membaca kalimatnya bisa 2 kali. Dan barangkali kita juga bertanya-tanya kenapa tesnya ditulis seperti ini. Tiba-tiba kita harus berusaha untuk membacanya. Namun segala usaha lebih itu ada gunanya. Seperti dikatakan Elter, kalau soal tidak mudah dibaca, orang jadi berpikir lebih mendalam mengenai apapun yang mereka temukan. Mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya. Mereka akan mengolahnya lebih mendalam atau berpikir lebih seksama mengenai apa yang terjadi. Jika harus menghadapi rintangan, mereka akan lebih baik melakukannya kalau dipaksa berpikir sedikit lebih keras. Elter dan Oppenheimer membuat CRT jadi lebih sukar. Tapi, kesukaran itu ternyata berguna. Tentu saja tidak semua kesukaran itu berguna. Yang dialami Caroline Sachs di kelas kimia organik di Brown adalah kesukaran yang tidak berguna. Dia mahasiswi yang ingin tahu, pekerja keras, berbakat, dan cinta sains. Dan tidak ada gunanya membuat dia berada dalam situasi yang membuatnya merasa patah semangat dan tidak mampu. Kesulitannya tidak membuat dia makin mengapresiasi sains, justru dia jadi ketakutan dan menghindari sains. Tapi ada juga waktu dan tempat ketika kesulitan berefek sebaliknya. Ketika apa yang tampak seperti rintangan yang seharusnya mengurangi peluang si lemah sebenarnya justru membesarnya. Seperti huruf myriad pro dengan abu-abu 10%, 10 poin, dibuat miring yang dibuat oleh Elter dan Oppenheimer. Mungkinkah disleksia sebenarnya kesulitan atau kesukaran yang berguna? Sulit untuk percaya demikian. Melihat banyak orang kerepotan akibat disleksia sepanjang hidup. Namun ada fakta aneh. Ada banyak wira swasta sukses yang mengidap disleksia. Penelitian terbaru oleh Julie Logan di City University of London menunjukkan bahwa jumlahnya makin sampai sepertiganya. Daftar pengidap disleksia sukses mencakup banyak inovator terkenal dalam beberapa puluh tahun terakhir. Richard Branson, pengusaha miliarder Inggris mengidap disleksia. Charles Schwab, pendiri pialang diskon yang menyandang namanya sendiri, juga mengidap disleksia. Demikian pula perintis telepon seperti Craig McCaw, David Neilman, pendiri JetBlue, John Chambers, CEO raksasa teknologi Cisco, Paul Orvalia, pendiri Kinko's, dan banyak lagi. Ahli saraf Sharon Thompson Schill ingat pernah bicara di satu pertemuan donor universitas. Hampir semuanya pengusaha sukses dan iseng bertanya berapa banyak di antara mereka yang pernah didiagnosis mengidap gangguan pembelajaran. Separuhnya mengecungkan tangan. Katanya, sulit dipercaya. Ada 2 kemungkinan penafsiran fakta ini. Yang pertama, kelompok hebat itu berhasil meski mengalami kesulitan. Saking pintar dan kreatifnya, tidak ada yang dapat menghadang mereka, termasuk kesulitan membaca seumur hidup. Yang kedua, dan lebih mengherankan, kemungkinan mereka sukses justru karena mengidap gangguan bahwa mereka mempelajari sesuatu ketika bergulat menghadapinya. Dan sesuatu itu ternyata kelebihan yang sangat besar. Apakah Anda akan berharap anak Anda disleksia? Jika kemungkinan kedua itu benar, bisa saja. David Buis tumbuh di daerah pertanian di pedesaan Illinois. Dia anak tertua dari 5 bersaudara. Orang tuanya guru sekolah negeri. Ibunya membacakan buku untuknya sewaktu dia masih kecil. Dia mengingat apa yang dibacakan karena tidak bisa membaca apa yang ada di halaman-halaman buku. Dia belum bisa membaca sampai kelas 3. Itu pun pelan-pelan dan sulit. Bertahun-tahun kemudian, dia sadar bahwa dia mengidap disleksia. Tapi dulu, dia tidak merasa bermasalah. Kota kecil tempat dia tinggal di pedesaan Illinois bukan tempat yang menganggap kemampuan membaca sebagai prestasi penting. Banyak temannya berhenti sekolah untuk bekerja di pertanian. Boyce membaca buku-buku komik yang mudah diikuti dan banyak gambarnya. Dia tidak pernah membaca untuk kesenangan. Sekarang pun dia perlu waktu 1 tahun untuk membaca 1 buku. Dia menonton TV, apapun katanya sambil tertawa, yang bergerak dan berwarna. Kosakata bicaranya terbatas. Dia menggunakan kata-kata mudah dan kalimat-kalimat pendek. Kadang, kalau dia membaca sesuatu keras-keras dan menemukan kata yang tidak dia ketahui,
Dia berhenti dan mengeja kata itu pelan-pelan. 1,5 tahun lalu, istriku memberi iPad, alat seperti komputer pertamaku, dan yang menarik, usahaku mengeja banyak kata tidak cukup bagi pengecek ejaan untuk mencari ejaan yang benar, kata Boyce. Seringkali aku mendapat pesan, tidak ada saran ejaan. Ketika Boyce lulus sekolah menengah atas, dia tidak punya cita-cita besar. Nilai-nilainya jelek. Keluarganya ketika itu sudah pindah ke California Selatan, dan ekonomi setempat sedang maju. Dia mendapat pekerjaan di bidang konstruksi. Kerja di luar bersama orang-orang yang lebih tua, kenang Boyce. Aku mendapat uang lebih banyak daripada yang kusangka. Asik banget. Sesudahnya dia bekerja sebagai petugas pembukuan di bank dan dia sering bermain bridge. Hidupku enak. Bisa saja terus seperti itu. Tapi setelah anak pertamaku lahir, istriku jadi serius dengan masa depanku. Istrinya membawa brosur dan pamflet dari kolese dan universitas setempat. Dia ingat waktu kecil pernah kagum dengan bidang hukum dan memutuskan kuliah hukum. Sekarang David Boyce adalah pengacara sidang paling terkenal di dunia. Cara Boyce berubah dari pekerja konstruksi dengan pendidikan sekolah menengah atas ke pengacara top itu boleh dibilang teka-teki. Hukum dibangun dengan membaca kasus, opini, dan analisis. Dan Boyce adalah orang yang mengalami kesulitan membaca. Tampaknya gila kalau dia memilih masuk bidang hukum. Tapi jangan lupa bahwa jika membaca buku ini artinya Anda adalah seorang pembaca. Dan kalau Anda mendengar buku ini dari channel ini, Anda adalah pendengar buku. Makanya channelnya namanya dengerin buku. Oke, sorry. Lanjut lagi. Dan itu berarti Anda barangkali nggak pernah harus memikirkan semua jalan pintas dan strategi yang ada untuk memudahkan membaca. Boyce memulai kuliah di University of Redlands, universitas swasta kecil yang berjarak 1 jam perjalanan ke timur Los Angeles. Kuliah di sana adalah awal kesuksesannya. Redlands adalah kolam kecil. Boyce berprestasi di sana. Dia bekerja keras dan sangat teratur, karena dia tahu dia harus seperti itu. Lalu dia beruntung. Redlands mensyaratkan kelulusan di sejumlah mata kuliah inti untuk kelulusan. Semuanya menuntut untuk membaca. Tapi ketika itu, orang dapat mendaftar ke sekolah hukum tanpa menyelesaikan pendidikan sarjana. Boyce melewatkan saja semua mata kuliah inti. Aku ingat waktu tahu bisa masuk sekolah hukum tanpa harus lulus dulu, katanya. Hebat sekali, aku sampai nggak percaya. Tentu saja, kuliah hukum menuntut membaca lebih banyak lagi. Tapi, Boyce menemukan rangkuman kasus-kasus besar. Pedoman yang meringkas inti pendapat panjang Mahkamah Agung menjadi kira-kira 1 halaman. Orang bilang itu cara kuliah hukum yang tidak benar, katanya. Tapi berguna. Selain itu, dia pendengar yang baik. Mendengar, katanya, adalah kebiasaanku seumur hidup. Aku belajar mendengar karena hanya bisa belajar dengan cara itu. Aku ingat apa kata orang. Aku ingat kata yang mereka gunakan. Jadi, dia duduk dalam kelas di jurusan hukum. Selagi orang lain mencatat panjang lebar, mencoret-coret, melamun, atau bolak-balik kehilangan fokus, aku memusatkan perhatian kepada apa yang dikatakan dan mengingatnya. Ketika itu, ingatannya sudah kuat. Bagaimanapun, dia sudah melatih ingatan sejak ibunya membacakan buku untuknya dan dia mengingat apa kata-kata ibunya. Mahasiswa teman sekelasnya, selagi mencatat, mencoret-coret, dan melamun, melewatkan berbagai hal. Perhatian mereka terganggu. Boyce tak punya masalah itu. Boleh jadi dia bukan pembaca, tapi hal-hal yang dia harus lakukan karena dia tidak dapat membaca dengan baik, ternyata menjadi lebih berharga. Dia awalnya kuliah di Northwestern Law School, lalu pindah ke Yale. Waktu Boyce menjadi pengacara, dia nggak memilih menjadi pengacara korporat. Itu pilihan yang kurang pas baginya. Pengacara korporat harus menguasai segunung dokumen dan mengerti pentingnya catatan footnote di halaman 367. Dia menjadi litigator, pekerjaan yang menuntutnya berpikir sambil bergerak. Dia mengingat apa yang harus dia katakan. Kadang, di persidangan, dia berhenti kalau harus membaca sesuatu dan menemukan kata yang tidak bisa dia olah dengan cepat. Jadi dia mengejanya seperti anak dalam lomba mengeja. Memang canggung, tapi itu lebih merupakan keunikan daripada masalah betulan. Pada 90-an, dia memimpin tim penuntut yang menuduh Microsoft melanggar peraturan antitrust dan sepanjang persidangan dia terus menyebut login sebagai login. Kekeliruan khas disleksia, tapi dia sangat kuat dalam pemeriksaan silang saksi karena tidak ada nuansa, tidak ada penghindaran diam-diam,
Tidak ada pilihan kata tidak wajar yang dia lewatkan. Dan tidak ada komentar atau pengakuan penting dari kesaksian 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu sebelumnya yang tidak dia dengar, cerna, dan ingat. Kalau aku bisa membaca lebih cepat, pekerjaanku jadi gampang, kata Boyce. Itu jelas. Tapi karena nggak bisa banyak membaca dan harus belajar dengan mendengar dan bertanya, aku jadi harus menyederhanakan pelajaran ke intinya. Dan itu berguna karena di pengadilan, hakim dan juri nggak punya waktu untuk menjadi pakar dalam perkara. Satu kekuatanku adalah menyusun kasus yang bisa mereka mengerti. Lawan-lawannya cenderung bertipe cendikia, yang sudah membaca semua analisis yang ada. Berkali-kali mereka terjebak rincian berlebihan. Boyce tidak. Salah satu kasusnya yang paling terkenal adalah Hollingsworth versus Schwarzenegger, melibatkan satu hukum California yang membatasi pernikahan hanya untuk laki-laki dan perempuan. Boyce adalah pengacara yang menyatakan bahwa hukum itu tak konstitusional, dan dalam silang pendapat paling terkenal dalam persidangan itu, Boyce menghancurkan saksi ahli pihak lawan, David Blankenhorn, yang didesak sehingga mengakui benarnya banyak bagian kasus Boyce. Salah satu yang kita beritahukan kepada saksi waktu kita menyiapkan mereka adalah jangan buru-buru, kata Boyce. Bahkan kalaupun tidak perlu. Karena kita akan perlu pelan-pelan dan kita nggak mau menunjukkan ke pemeriksa dengan perubahan kecepatan bicara bahwa kita perlu waktu untuk sesuatu ini. Jadi, kapan Anda lahir? Dia berbicara dengan hati-hati dan pelan. Aku lahir tahun 1941. Jangan bilang, aku lahir 11 Maret 1941 jam setengah 6 pagi. Biarpun itu bukan untuk disembunyikan. Kita mau jawaban tetap sama. Untuk hal-hal yang gampang dan susah. Jadi tidak menunjukkan apa yang gampang dan apa yang susah lewat cara menjawab. Ketika Blankenhorn berhenti terlalu lama pada saat-saat penting tertentu, Boyce menangkapnya. Nada, kecepatan, dan kata-kata yang dia pakai sebagian karena dia berhenti. Dia jadi pelan kalau berpikir cara menyampaikan sesuatu. Kalau kita tanyai dan dengarkan dia, bisa kedengaran kapan dia nggak nyaman, kapan dia memakai kata yang nggak jelas, dan kalau bisa menemukan saat-saat itu, aku bisa membuatnya mengakui unsur-unsur penting kasus kami. Boyce punya keahlian tertentu yang membantu menjelaskan mengapa dia jadi sangat hebat dalam apa yang dilakukannya. Dia pendengar yang sangat hebat, tapi pikirkan bagaimana dia memiliki keahlian itu. Sebagian besar dari kita dekat dengan bidang-bidang yang kita kuasai. Anak yang mudah membaca akan membaca lebih banyak dan menjadi makin hebat dalam membaca, dan akhirnya berada di bidang yang butuh banyak membaca. Anak bernama Tiger Woods memiliki koordinasi yang luar biasa bagi anak seusianya, dan mendapati pertandingan golf cocok dengan imajinasinya. Dan dia jadi suka latihan golf. Dan karena suka berlatih, dia jadi makin hebat dalam lingkaran kebaikan. Itu belajar kapitalisasi. Kita jadi hebat dalam sesuatu karena membangun kelebihan alami kita. Tapi, kesukaran yang berguna punya logika yang berkebalikan. Di percobaan CRT, Alter dan Oppenheimer membuat para mahasiswa mendapat nilai lebih baik dengan membuat mereka kesulitan. Memaksa mereka melengkapi sesuatu yang dihilangkan. Itulah juga yang dilakukan Boyce ketika dia belajar mendengarkan. Dia mengimbangi, dia nggak punya pilihan. Dia buruk sekali dalam membaca, sehingga harus berusaha menyesuaikan diri dan membuat strategi yang memungkinkannya mengimbangi semua orang di sekelilingnya. Sebagian besar pembelajaran yang kita lakukan adalah belajar kapitalisasi yang gampang dan gamblang. Jika punya suara yang indah dan nada yang sempurna, Anda mudah masuk paduan suara. Sementara itu, belajar kompensasi benar-benar susah. Mengingat apa yang dibacakan ibu selagi dia membacakannya dan kemudian menyebutkan kembali kata-kata yang dibacakan dengan cara yang meyakinkan bagi orang di sekeliling Anda, menuntut Anda menghadapi keterbatasan Anda. Anda harus mengalahkan keresahan dan rasa malu. Anda harus memusatkan perhatian yang cukup kuat untuk mengingat kata-kata. Lalu, punya keberanian untuk tampil dengan sukses. Kebanyakan orang dengan kekurangan serius nggak bisa menguasai semua langkah itu. Tapi mereka yang bisa akan jadi lebih baik daripada yang tidak. Karena terdesak kebutuhan pasti lebih kuat daripada yang dipelajari dengan mudah. Yang mencolok, ada banyak pengidap disleksia sukses yang bercerita mengenai kisah kompensasi yang sama.
Rasanya seram di sekolah, seorang laki-laki bernama Brian Grazer bercerita kepada saya. Badanku rasanya berubah. Aku jadi cemas sekali. Mengerjakan PR aja butuh waktu lama sekali. Aku melamun berjam-jam karena nggak bisa membaca kata-katanya. Aku duduk diam selama 1,5 jam, nggak melakukan apa-apa. Di kelas 7, 8, 9, dan 10, aku banyak mendapat F, kadang D, dan mungkin 1 C. Aku bisa lulus karena ibuku tidak membiarkan aku tidak lulus. Jadi, bagaimana Grazer lulus sekolah? Sebelum tes atau ujian, dia mulai membuat rencana dan strategi. Bahkan sejak sekolah dasar, aku menemui teman pada malam sebelumnya, katanya. Mau apa? Mau menjawab soal seperti bagaimana? Aku mencoba menebak soalnya. Atau kalau ada cara supaya aku mengetahui soalnya sebelum tes, aku mencarinya. Waktu masuk sekolah menengah atas, dia sudah mengembangkan strategi yang lebih bagus. Aku mempertanyakan nilaiku, dia melanjutkan. Artinya, tiap kali mendapat nilai mendapat rapot, aku mendatangi guru dan bicara langsung. Aku mengusahakan supaya D menjadi C, dan C menjadi B, dan hampir selalu, 90% nilaiku bisa berubah. Aku desak mereka sampai nilaiku diubah. Aku jadi biasa begitu. Aku jadi percaya diri. Di universitas, aku belajar sambil berpikir. Sesudahnya, aku bakal menemui profesor selama 1 jam. Aku belajar cara melakukan segalanya untuk menyatakan pendapat. Itu latihan yang bagus. Semua orang tua yang baik tentu mencoba mengajarkan seni membujuk kepada anak-anaknya. Tapi, anak normal tidak perlu mempelajarinya dengan serius. Jika mendapat nilai A di sekolah, Anda tidak perlu mencari tahu cara negosiasi supaya nilai Anda cukup untuk lulus. Atau mengamati ruangan kelas sewaktu berumur 9 tahun dan mulai membuat strategi untuk melalui jam pelajaran berikutnya. Tapi waktu Grazer berlatih negosiasi, seperti kata Boyce berlatih mendengar, seolah ada pistol yang ditodongkan di kepalanya. Waktu Grazer bilang, itu latihan yang bagus, yang dia maksudkan adalah belajar bicara untuk mengubah posisi lemah menjadi posisi kuat. Ternyata merupakan persiapan yang sempurna untuk profesinya kelak. Grazer sekarang adalah salah seorang produser film paling berhasil di Hollywood dalam 30 tahun terakhir. Apakah Brian Grazer bakal demikian kalau dia bukan penyidap disleksia? Mari kita gali lebih dalam hubungan aneh antara kerusakan saraf dan keberhasilan karir ini. Di bab kolam besar, saya bicara mengenai kenyataan bahwa berada di luar, di lingkungan yang kurang elit dan kurang hebat, bisa memberi kita lebih banyak kebebasan untuk menjalankan gagasan dan minat akademis sendiri. Kiranya Caroline Sachs bisa mendapat peluang lebih besar untuk mempraktekkan profesi yang dia cintai, andai saja dia masuk universitas pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Dengan cara yang sama, impresionisme hanya mungkin tampil di galeri kecil yang jarang didatangi orang, bukan di pameran seni paling bergengsi di dunia. Pengidap disleksia adalah orang luar juga. Mereka dipaksa berada terpisah dari semua murid lain di sekolah karena mereka tidak bisa melakukan hal yang dituntut sekolah. Mungkinkah berada di luar memberi mereka semacam kelebihan kelak? Untuk menjawab pertanyaan ini, layak kiranya kita pikirkan jenis kepribadian yang khas bagi para inovator dan wira swasta. Psikolog mengukur kepribadian menggunakan apa yang disebut model 5 faktor atau 5 besar yang menilai kita di dimensi berikut. Pertama, neuroticisme, sensitif atau tegang versus nyaman atau percaya diri. Yang kedua, ekstraversi, energik atau suka berkawan versus penyendiri atau tertutup. Yang ketiga, keterbukaan, suka mencipta atau penasaran, lawan konsisten atau hati-hati. Yang keempat, kehati-hatian, yaitu teratur atau rajin versus santai atau teledor. Yang kelima, keramahan, yaitu suka bekerja sama atau empati versus mementingkan diri sendiri atau bersifat antagonis. Psikolog Jordan Peterson menyatakan inovator dan kaum revolusioner cenderung punya campuran tertentu sifat-sifat tersebut, terutama 3 yang terakhir, yaitu keterbukaan, kehati-hatian, dan keramahan. Inovator harus terbuka. Mereka harus dapat menghayalkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan orang lain dan mau menantang prasangka mereka sendiri. Mereka juga perlu bersifat hati-hati. Inovator yang punya gagasan brilian tapi tidak punya disiplin dan ketekunan untuk mewujudkan gagasannya hanyalah pemimpi. Itu juga jelas.
Tapi yang penting, inovator perlu tidak ramah. Maksudnya bukan menyebalkan atau tidak menyenangkan. Maksud saya, di dimensi kelima inventaris kepribadian 5 besar, keramahan mereka cenderung berada di ujung kisaran. Mereka orang-orang yang mau mengambil resiko sosial, melakukan hal-hal yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Itu nggak gampang. Masyarakat nggak suka ketidakramahan. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan bawaan untuk mencari persetujuan dari mereka yang ada di sekeliling kita. Namun, suatu pemikiran radikal dan transformatif nggak akan bergerak kemana-mana tanpa kemauan menantang tatanan yang ada. Jika Anda punya gagasan baru dan gagasan itu bisa menimbulkan kekacauan sementara Anda nggak mau mengganggu orang, bisa apa Anda dengan gagasan itu? Kata Peterson. Jika khawatir akan menyakiti perasaan orang lain dan mengganggu struktur sosial, Anda nggak akan mengajukan gagasan Anda. Seperti pernah dikatakan penggubah drama George Bernard Shaw. Orang yang masuk akal menyesuaikan diri dengan dunia. Orang yang nggak masuk akal terus mencoba menyesuaikan dunia dengan dirinya. Oleh karena itu, segala kemajuan bergantung kepada orang yang nggak masuk akal. Satu contoh bagus bagi argumen Peterson adalah kisah permulaan pengecer perabotan Swedia, IKEA. Perusahaan tersebut didirikan oleh Ingvar Kamprad. Inovasi besarnya adalah menyadari bahwa sebagian besar biaya perabotan berada pada perakitan. Memasang kaki pada meja tidak hanya butuh biaya, tapi juga membuat pengiriman meja sangat mahal. Jadi, dia menjual perabotan yang belum dirakit, mengirimnya dengan biaya murah dalam kardus tipis, dan berhasil mengalahkan semua pesaingnya dengan harga murah. Tapi, pada pertengahan 1950-an, Kamprad mendapat masalah. Para produsen perabotan Swedia memboikot IKEA. Mereka marah karena harga murah IKEA merusak pasar, dan mereka berhenti memenuhi pesanannya. IKEA menghadapi bencana. Kamprad yang mencari-cari solusi melihat ke selatan, dan menyadari bahwa di seberang Laut Baltik dari Swedia terdapat Polandia, negara yang tenaga kerjanya lebih murah dan kayunya banyak. Itu keterbukaan Kamprad. Hanya sedikit perusahaan yang melakukan alih daya seperti itu pada tahun 1960-an. Lalu Kamprad memusatkan perhatian untuk koneksi Polandia. Tidak mudah, Polandia pada 1960-an sedang berantakan. Negara itu juga komunis. Polandia nggak punya infrastruktur, mesin, pekerja yang terlatih, atau perlindungan hukum seperti negara barat. Tapi Kamprad berhasil. Dia seorang micromanager, kata Andres Aslund, seorang peneliti di Peterson Institute for International Economics. Itulah sebabnya dia berhasil di tempat orang lain gagal. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan dan memastikan semuanya berjalan lancar. Dia sangat keras kepala. Itu kehati-hatian. Tapi, apa fakta paling mencolok mengenai keputusan Kamprad? Tahun dia pergi ke Polandia, 1961, tembok Berlin sedang dibangun. Perang dingin sedang berada pada puncaknya. 1 tahun sesudahnya, Blok Timur dan Barat hampir terlibat perang nuklir karena krisis rudal Kuba. Yang dilakukan Kamprad ibarat Walmart membuka cabang di Korea Utara sekarang. Sebagian besar orang nggak bakal kepikiran untuk membuka usaha di negara musuh karena takut dicap pengkhianat. Kamprad tidak demikian. Dia nggak peduli pendapat orang lain. Itulah sifat cueknya. Hanya sedikit orang yang punya kreativitas untuk mengirim perabotan yang belum dirakit dan melakukan alih daya ketika diboikot. Lebih sedikit lagi yang punya gagasan seperti itu dan juga disiplin untuk membangun operasi manufaktur kelas 1 di daerah yang terbelakang secara ekonomi. Tapi kreatif dan gigih dan memiliki kekuatan jiwa untuk tidak mengacuhkan perang dingin, itu langka. Disleksia nggak mesti membuat orang lebih terbuka dan lebih gigih, walaupun itu memang bisa. Tapi kemungkinan paling menarik yang ditimbulkan gangguan tersebut adalah disleksia mungkin memudahkan orang menjadi nggak ramah. Gary Cohn tumbuh di pinggir kota Cleveland, Ohio Timur Laut. Keluarganya berbisnis kontraktor elektris. Masa kecilnya adalah pada tahun 1970-an, ketika disleksia belum banyak didiagnosis. Dia nggak naik kelas 1 kali di sekolah dasar karena nggak bisa membaca. Tapi katanya, aku jadi lebih baik waktu mengulang dibanding pertama kali. Dia punya masalah kedisiplinan. Aku seperti dikeluarkan dari SD, dia menjelaskan. Kupikir kalau memukul guru pasti dikeluarkan. Ada kejadian, aku disiksa. Guru menyuruhku ke bawah meja, lalu dia memajukan kursi dan menendangiku. Jadi aku mendorong kursinya, memukul mukanya lalu keluar.
Aku kelas 4 waktu itu. Dia menyebut periode hidupnya ketika itu adalah tahun-tahun yang buruk. Orang tuanya juga nggak tahu harus berbuat apa. Barangkali itu bagian hidupku yang paling membuatku pusing, dia melanjutkan. Karena aku bukannya nggak berusaha, aku sangat bekerja keras dan nggak ada yang tahu. Dipikirnya aku sengaja menjadi anak nakal, nggak belajar, membuat kelas terhambat. Taulah rasanya jadi anak umur 6, 7, atau 8 tahun di sekolah umum dan semua orang berpikir aku bego. Jadi aku berulah supaya dianggap. Aku mencoba bangun setiap pagi dan berkata hari ini akan lebih baik. Tapi sesudah beberapa tahun, tiap hari tidak berbeda dengan seperti kemarin. Aku harus berjuang agar bisa maju setiap hari. Jadi kita lihat saja. Orang tuanya memindahkan dia dari sekolah ke sekolah, mencoba mencari yang paling cocok. Ibuku hanya mau aku lulus sekolah menengah atas, kata Kohn. Kupikir kalau ditanya, dia bakal menjawab, hari paling bahagiaku adalah saat dia lulus sekolah. Setelah itu dia bisa saja menjadi sopir truk, tapi paling tidak dia punya ijazah SMA. Pada hari kelulusannya, ibu Kohn banjir air mata. Aku baru lihat orang menangis sebanyak itu, katanya. Ketika Gary Cohn berumur 22 tahun, dia mendapat pekerjaan menjual lempengan dan kusen jendela aluminium di US Steel, Cleveland. Dia baru saja lulus dari American University sesudah berprestasi akademis menengah. Satu hari, sebelum Thanksgiving, dia mengunjungi kantor penjualan perusahaan Long Island. Dia minta libur dan mengunjungi Wall Street. Beberapa musim panas sebelumnya, dia pernah magang di perusahaan pialang dan tertarik dengan trading. Dia menuju bursa komoditas yang berada di kompleks lama World Trade Center. Aku berpikir untuk mencari kerja, katanya. Tapi aku nggak bisa kemana-mana, semuanya dijaga. Jadi aku naik ke anjungan pengamatan dan melihat orang-orang dan berpikir apakah aku bisa bicara dengan mereka. Lalu aku turun ke lantai yang memiliki gerbang keamanan dan berdiri di depannya. Siapa tahu ada yang memperbolehkan aku masuk. Tentu saja aku nggak diperbolehkan masuk. Lalu sesudah pasar tutup, ada orang berbaju rapi lari keluar sambil berteriak, saya mau pergi, mesti buru-buru ke Bandara LaGuardia. Saya telat, nanti saya telepon kalau sudah di bandara. Aku mengajarnya ke lift, lalu berkata, saya dengar Bapak mau ke LaGuardia. Dia berkata, ya, aku berkata, Bapak mau satu taksi dengan saya. Dia pun berkata, mau. Kupikir itu hebat, karena lalu lintas Jumat sore pasti padat. Aku bisa membahas pekerjaan di taksi selama 1 jam. Orang asing yang satu taksi dengan Kohn itu adalah seorang petinggi perusahaan pialang besar Wall Street. Dan minggu itu, perusahaannya baru membuka bisnis jual beli opsi. Dia baru membuka bisnis opsi, tapi tidak tahu opsi itu apa. Kohn melanjutkan, dia tertawa mengingat kenekatannya. Aku berbohong sepanjang jalan ke bandara, bahwa waktu dia berkata, kamu tahu opsi itu apa? Aku pun berkata, tentu saya tahu. Saya tahu semuanya. Saya bisa melakukan apa saja untuk Bapak. Waktu kami keluar taksi, aku mendapat nomor teleponnya. Dia berkata, telepon saya hari Senin. Aku menelponnya hari Senin, terbang ke New York lagi, Selasa atau Rabu diwawancara, dan Senin berikutnya sudah bekerja untuknya. Waktu itu aku membaca bukunya Macmillan, Option as a Strategic Investment. Itu kitab sucinya trading opsi. Nggak mudah tentu saja, karena Kohn memperkirakan dalam satu hari dia butuh 6 jam untuk membaca 22 halaman. Dia membenamkan diri dalam buku, membaca kata demi kata, mengulang-ulang kalimat sampai dia yakin dia mengerti. Ketika mulai bekerja, dia sudah siap. Aku berdiri di belakangnya dan berkata, beli ini, jual itu, kata Kohn. Aku tak pernah mengaku kepadanya atau barangkali dia tahu sendiri tapi nggak peduli. Aku membuatnya mendapatkan banyak uang. Kohn tidak malu dengan awal karirnya di Wall Street, tapi mengatakan dia bangga dan juga keliru. Dia cukup pintar untuk tahu bahwa cerita menipu untuk mendapatkan pekerjaan tidak membanggakan. Sebaliknya, dia menceritakannya dalam kejujuran. Inilah diriku. Dalam taksi, Kohn harus berperan, pura-pura menjadi trader opsi berpengalaman, padahal bukan. Kebanyakan kita bakal gugup dalam situasi itu. Kita nggak biasa berperan sebagai orang lain, tapi Kohn sudah menjadi orang lain sejak sekolah dasar. Taulah rasanya jadi anak umur 6, 7, atau 8 tahun di sekolah umum, dan semua orang berpikir aku bego, jadi aku berulah supaya dianggap. Lebih baik menjadi badut daripada dianggap idiot, dan sudah terbiasa menjadi orang lain seumur hidup. Apakah susah berpura-pura selama 1 jam di dalam taksi menuju LaGuardia? Yang lebih penting, kebanyakan kita nggak bakal masuk ke taksi itu, karena kita mengkhawatirkan potensi konsekuensi sosialnya.
Si pengusaha Wall Street bisa saja melihat aslinya kita dan memberitahu semua orang di Wall Street bahwa ada orang yang pura-pura menjadi trader opsi. Terus gimana? Kita bisa ditendang keluar taksi, kita bisa pulang dan menyadari bahwa trading opsi itu di luar kemampuan kita. Kita bisa muncul pada Senin pagi dan ketahuan bodohnya. Kita bisa ketahuan seminggu atau sebulan kemudian lalu dipecat. Masuk ke taksi itu nggak ramah, dan kebanyakan kita cenderung ke keramahan. Tapi Kon, dia menjual lempengan aluminium. Ibunya sudah bersyukur kalau dia hanya menjadi sopir truk. Dia sudah berkali-kali dikeluarkan dari sekolah dan dianggap idiot. Dan sesudah dewasa pun, dia perlu 6 jam untuk membaca 22 halaman. Karena harus berusaha mengerti tiap kata agar yakin dia tahu apa yang dibacanya. Dia nggak bakal rugi apapun kok. Didikan yang kuterima membuatku nyaman dengan kegagalan, katanya. Satu ciri orang disleksia yang ku tahu adalah sesudah kami lulus kuliah, kemampuan kami menghadapi kegagalan sudah bagus. Jadi kami lebih positif melihat keadaan. Karena kami sudah biasa dengan yang negatif. Kami nggak takut, aku sudah memikirkannya berkali-kali. Soalnya itulah yang mendefinisikanku. Aku nggak bakal ada di sini tanpa disleksia. Mungkin aku nggak bakal mengambil kesempatan pertama itu. Disleksia dalam keadaan terbaik memaksa kita mengembangkan keahlian yang akan mandek pada orang normal. Disleksia juga memaksa kita melakukan hal-hal yang boleh, jadi nggak terbayangkan oleh orang normal. Seperti perjalanan kampret ke Polandia atau mengajak orang nggak dikenal naik taksi bersama dan pura-pura menjadi orang lain. Kampret, siapa tahu Anda penasaran, adalah pengidap disleksia. Dan Gary Cohn, ternyata dia benar-benar trader hebat. Dan ternyata belajar cara menghadapi kemungkinan kegagalan adalah persiapan yang sangat baik untuk karir bisnis. Dia sekarang Presiden Goldman Sachs. Itu tadi adalah bab 4 dari David and Goliath by Malcolm Gladwell. Kita akan lanjut lagi di bab kelima di video berikutnya.